Halo guys, kita ketemu lagi ya, masih di elektronika. Kita akan coba membahas mengenai GFET ya. GFET ini terdiri dari dua analisis ya, ada analisis DC dan analisis AC. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai analisis DC. Di sini contohnya ada rangkaian fixed bias. Jadi rangkaian fixed bias ini di bagian source ya di bawah ini. Jadi ini kan ada 3 kaki ya. Ada drain, ada gate, dan ada source. Nah, yang di bagian source ini dia langsung dihubungkan ke ground ya. Jadi tidak ada resistor. Kemudian untuk nilai IDSS sama VP ini ada di datasheet ya. Nanti pasti diketahui di soal. Di sini diminta untuk menentukan tegangan VG dan VS. Nah, nanti setelah itu bisa kita hitung tegangan VGS. Setelah VGS didapatkan, nanti arus ID bisa kita cari juga. Nah, kemudian ini juga diminta untuk menghitung VD dan VDS. Kemudian nanti ada nilai GM ya. Nilai GM ini akan digunakan di analisis AC. Nah, GM ini nilai konduktansi ya, lawan dari resistansi. Kalau resistansi itu dalam ohm satuannya, nanti GM ini dalam mho ya, atau dalam Siemens. Nah, oke, kita langsung saja. Ini rangkaian ini ya, itu kita gambar lagi di sini, di sebelah kiri ya. Perhatikan untuk analisis DC itu kapasitor eksternal di open circuit ya. Jadi di sini ada C1 dan C2 dilingkari dengan warna merah, itu kita open ya, open circuit. Sehingga nanti tampak gambar di sebelah kanan ini kita dapatkan ya. Jadi VI, VIN dan VOUT itu nanti akan seolah-olah terlepas ya, karena C1 dan C2 ini open circuit. Kemudian dari gambar sebelah kanan ini kita lanjut untuk lengkapi gambarnya ya. Nah, ini gambarnya kan belum lengkap ya. Dilengkapi kita dapatkan yang di sebelah kanan. Perhatikan. Ini catuan DC 16 volt ini terhubung ke kaki panjang dulu ya, baru kaki pendek. Setelah itu ground. Kemudian ada 3 kaki, D ini drain, kemudian G ini gate, kemudian S ini source. Nah, kenapa IS sama dengan ID ya? Jadi di semua jenis FET itu nilai IS pasti sama dengan ID. Karena di bagian gate ini arusnya dibuat di struktur fisiknya FET itu memang ada isolator ya, sehingga arus nggak bisa masuk gitu. Jadi memang sengaja dibuat IG-nya adalah 0. Maka IS pasti akan sama dengan ID. Nah, ini gambar ini sudah kita lengkapi ya. Kemudian kita tinggal kerjakan saja. Nah, ini gambar yang lengkap tadi ya. Kita ambil lagi di sini gambarnya. Nah, kita coba hitung VG dan VS dulu. Ya. Perhatikan dari gambar ya. VG-nya berapa? Ini kan arus di gate ini kan 0 ya. Pasti 0 ya. Sehingga di resistor 1 mega ini nggak ada arus. Maka nggak muncul tegangan di situ. Jadi yang 1 mega ini kita boleh anggap dia nggak ada ya. Jadi si tegangan si node atau titik gate G ini dia langsung terhubung ke catuan DC 2 volt. Tapi kan kalau mencari tegangan itu kita ke arah ground ya jalannya ya. Maka dia dari titik G sini mau berjalan ke arah ground, ketemu kaki yang minus dulu nih di 2 volt. Maka VG itu nilainya pasti minus 2. Ya, minus 2. Kemudian VS ya.
VS ya di bagian kaki source atau S itu kan nggak ada resistor ya, dia langsung terhubung ke ground, maka ini ya 0 aja gitu. Sehingga nanti kita bisa cari VGS, tinggal dikurangi aja. VG dikurangi dengan VS. Ya. Jadi minus 2 dikurangi 0. Ya minus 2 ya, minus 2. Minus 2 volt. Oh sorry, ini harusnya ada di sebelah bawah ini ya, pertanyaan yang B. Kita pindah dulu. Kita copy aja ya. Nah gini. Di pertanyaan A kita sudah dapat VG-nya minus 2, VS-nya 0 ya. Kemudian VGS-nya pertanyaan yang B itu udah dapat juga minus 2 ya. Kemudian arus ID. Nah, ini ini rumus di GFET ya. Jadi ada rumusnya, kita tinggal pakai saja ya. Cuman biasanya yang perlu dicari dulu itu adalah VGS. Ya, ini kita teruskan di bawah sama dengan gitu ya. VP kan ini ada di datasheet ya, ada di datasheet. Tadi diketahui di soal yang IDSS juga ya, IDSS juga. Maka ini IDSS kita ganti dengan berapa tadi ya? 10 mili. Jangan lupa milinya ikut ditulis biar nggak lupa dihitung nanti. Kemudian VGS-nya kita dapatkan minus 2. Ini minus 2 ya. Kemudian VP-nya itu minus 8 ya. Sehingga ini tinggal kita hitung. Kita ke bawah dulu ya. Nah, ini minus 2 per minus 8 itu kan 1/4 ya. 1 dikurangi 1/4, 3/4 ya. Jadi ini kita tulis 3/4 ya. Sebentar. Ini 3, kemudian yang bawah 4. Nah, ini kita copy lagi. Nah, 3/4 kuadrat itu adalah 9 ya, 9/16. Nah, ini kuadratnya hilang. Ini kita copy aja sebentar. Ini dikali 9/16. Sehingga nanti kita dapatkan kita hitung pakai kalkulator dulu ya. 90 dibagi 16. Benar. 90 dibagi dengan 16. 5,625. 5,625 dalam miliampere ya. Jadi miliampere.
Nah, sekarang tinggal kita hitung tegangan VD. Ini kita pindah ke bawah aja ya, sebentar. Ini kita copy lagi. Kemudian yang ini sebentar saya hapus dulu. Nah, tegangan VD ya, kita cari dulu. VD, nah ini ngelihatnya dari gambar. Dari titik D sini drain ya, kita akan berjalan ke arah ground ya. Melewati dua komponen yaitu 2 kilo dan tegangan 16 volt. Maka ketika lewat di 2 kilo ini arus ID kan ke bawah ya. JFET kanal N ini arus ID-nya masuk ke arah transistor. Karena kita akan berjalan ke arah ground, tapi si arusnya berlawanan ya. Maka ini minus ID dikali 2K. Nah, ini adalah tegangan di resistor 2K. I kali R ya, minus ID dikali 2K. Kemudian plus ya, ke komponen yang kedua, lewat komponen yang kedua 16 volt. Maka ini kan ketemu kaki panjang dulu, maka plus ya, plus 16. Ya. Kemudian tinggal masukkan saja. Tadi idenya kan minus 5,625. 5,625 mili ya, milinya jangan lupa ikut dihitung. Dikali 2K. Ditambah 16. Berarti ini ya, ini M kali K hilang ya, mili kali kilo hilang sendiri ya. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 3 jadi hilang. Kemudian ini minus 5,625 dikali 2. Jadi min 11,25. Min 11,25 ditambah 16. Nah, ini ketemunya tinggal dikurangi aja ya. Kita hitung pakai kalkulator dulu. .75 ya, ketemunya 4,75 volt. Kemudian VDS ya, tadi kan di sebelumnya ya, di pertanyaan A kita udah dapat VS. Karena titik S ini dia langsung terhubung ke ground, VS-nya 0. Maka VDS ini sama dengan VD dikurangi VS. Ya. Tapi karena VS-nya 0 ya, ya tetap VD ya, jadi 4,75 dikurangi 0 ya. Jadi sama dengan 4,75 ya, tetap 4,75 volt. Nah, kemudian yang terakhir nilai GM ya. Kita lanjutkan ganti halaman ya, ini kita copy dulu. Kemudian yang ini saya hapus dulu. Ya. Nah, GM ya, ini ada rumusnya juga ya. Tinggal kita pakai ya. Ini kita copy dulu.
Nah, ini nanti akan sama dengan sebentar. Kita rapikan dulu ya. Nah, ini. Dua IDSS. IDSS-nya 10 mili. Ini dikali 10 mili. Jangan lupa milinya ya. Biar nggak lupa nanti. Jadi 2 kali 10 mili dibagi dengan VP. VP-nya min 8. Ini minus 8. Tapi dimutlakan ya, jadi nanti dia tetap positif. VGS-nya tadi kita sudah dapat minus 2. Minus 2. Ini minus 2. VP-nya minus 8. Nah, kemudian ini kita copy lagi ya. Kemudian kita copy ke bawah. Ya. Ini jadi per 8 ya, ini jadi positif. Ya. Ini kita tulis 8 ya. Kemudian ini 20 mili ya, ini 20 mili. 20 mili. Nah, ini 1 dikurangi seperempat. 1 dikurangi seperempat ya 3/4 ya. Ini 3/4. Ya. Ya. Kemudian ini kita copy dulu. Tinggal kita hitung saja ya. 20 bagi 4 5 ya. 20 bagi 4 5. 5 kali 3 15, berarti 15/8. Kita hitung dulu. 15 dibagi 8. Ya, benar ya, sambil kita cek. Jadi 20 bagi 4 dapat 5. 5 kali 3 15 ya, 15/8 itu adalah 1,875. Ya, jadi ini akan sama dengan 1,875 ya. Tapi ini kan tadi milinya nggak ikut ditulis ya. Nggak ikut dihitung, maka dia tetap dalam bentuk mili. Milimo ya. Ini konduktansi ya, kebalikan dari resistansi, jadi milimo. Atau sebenarnya biasanya lebih banyak ditulis dalam bentuk Siemens ya, Siemens. Nah, cuman biasanya di dalam ya, huruf depannya aja MS gitu. Nah, cuman si S ini adalah maksudnya Siemens ya. Jadi 1,875 milisiemens ini nilai konduktansi yang didapatkan. Nah, si nilai GM ini nanti akan dipakai di analisis AC ya. Cuman itu nanti di video yang lain, kita bahasnya terpisah dulu, biar nggak terlalu panjang ya. Jadi kita analisis DC cukup sampai sini dulu, kita dapatkan nilai GM. Nah, kemudian referensi yang saya gunakan itu dari bukunya Bapak Ramdhani, Elektronika Dasar ya. Di sana banyak latihan soal, nanti bisa dilihat juga. Dan kemudian untuk video ini cukup sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tonton juga video-video selanjutnya. Terima kasih guys.